Oke. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Pak Uki. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Alhamdulillah. Maaf Pak, saya mengganggu waktu jenengan untuk mengambil beberapa jawaban karena saya ada tugas dari guru pembina untuk wawancara atasan. Oke, siap. Bapak sekarang sedang dinas di Saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Yosogata. di SMP Negeri 1 Yosogata. Kan sekolah reguler ya. Beda dengan sekolah yang satu atap karena mereka bergabung dengan lembaga lain. Untuk pertanyaan wawancara saya yang pertama Bapak, bagaimana Pak Roni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau tujuan? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Uki. Jadi permasalahan yang muncul di sekolah ini yang tentunya kita harus memilah terlebih dahulu kira-kira masalah ini termasuk dilema etika atau tujuan moral, sehingga kita bisa mengetahui, sehingga mudah untuk memberikan penyelesaiannya. Tentunya juga jawabannya sehingga bisa diselesaikan dengan sangat. Jadi kuncinya harus memilah terlebih dahulu ya Pak, karena banyaknya kasus yang masuk dari bawahan ataupun lingkungan yang lain untuk dengan keputusannya. Nomor 2, bagaimana Pak Roni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama dengan adanya nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah. Baik. Jadi seluruh permasalahan di sekolah ini adalah sebetulnya tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Tentunya ini sebagai tanggung jawab dari kita semua. Tentunya kepala sekolah beserta stakeholder di sekolah, baik itu guru, karyawan, dan mungkin wali murid kalau memang dibutuhkan atau pemimpin. Sehingga setiap permasalahan yang muncul ini bisa diketahui oleh semua pihak, sehingga kita bisa mengantisipasi ke depannya agar tidak muncul masalah yang sama. Nah, oleh karena itu kita melibatkan semua yang tentunya nanti semuanya akan bermuara dikomando oleh kepala sekolah. Langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang biasanya dengan dilakukan selama ini untuk membuat sebuah keputusan? Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melibatkan seluruh stakeholder yang tentunya kita akan memanggil beberapa urusan mungkin dari sekolah ini, dan teman-teman yang menjadi wakil saya termasuk Ika ini kita panggil sesuai dengan kriteria kepentingan. Artinya begini, kalau memang ini kita panggil dulu wali kelas karena ini masih di lingkungan wali kelas, cukup di wali kelas. Kalau ini sudah agak melebar, mungkin kita melibatkan BK. Kalau memang ini lagi kita melibatkan Wakasek dan beberapa urusan yang lain, sehingga masalah ini benar-benar mudah terjadi. Jadi sebelum mengambil keputusan tadi kita harus membatasi bagaimana pentingnya kasus tersebut sehingga kita memutuskan sesuai dengan peran stakeholder yang ada di situ. Untuk apa saja yang Pak Roni anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Ulangi pertanyaannya. Apa saja yang Pak Roni anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif adalah setelah kita mengetahui bahwa permasalahan itu tentang dilema etika. Dilema etika itu kan sebetulnya permasalahan antara benar lawan benar. Ya. Oleh karena itu yang paling efektif adalah yang pertama kita harus tidak merugikan
kedua-duanya karena ini punya kepentingan yang sama. Kita harus mengadopsi semua permasalahan ini sehingga pemecahannya agar bisa efektif, maka kita tidak mengorbankan satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan ini, dengan permasalahan ini dengan prinsip saya itu semuanya puas, tidak semuanya merugi, apalagi dirugikan. Itu kalau menurut saya. Ya. Kemudian apa saja Pak tantangan jenengan pada saat mengambil sebuah keputusan? Ada kasus di Indonesia. Tantangan itu sebetulnya hampir semua orang ketika menghadapi masalah itu kan hampir sama ya. Apalagi ini benar lawan benar. Kadang ada kawan-kawan kita mungkin stakeholder, salah satu stakeholder yang mengatakan, Pak, contoh anak ini dikeluarkan saja Pak karena sudah masalahnya seperti ini. Padahal masalah itu baru diketahui saat itu. Mestinya itu tugas kita, selesaikan dulu semuanya, libatkan dulu sehingga masalah ini tidak serta-merta anak-anak menjadi korban. Nah, makanya kita harus tahu, oh kenapa anak ini sampai kejadian seperti ini, bagaimana rumah tangganya, bagaimana kehidupan lingkungannya, bagaimana mendapat pengawasan dari gurunya di sini. Nah, ketika itu sama-sama sudah kita ketahui, saya kira masalah itu akan sangat mudah, bahkan bisa saling menguntungkan tentunya, karena ini dilema etika. Itu intinya saling menguntungkan, artinya dua-duanya menjadi puas. Kalau boleh tahu Pak, adakah seseorang atau jenengan ada jadwal sendiri untuk menyelesaikan kegiatan penyelesaian dan pengambilan keputusan tadi? Begini, keputusan ini akan membuat jadwal atau tidak itu tergantung dari betapa beratnya masalah. Artinya bisa jadi sekian banyak orang yang mau dilibatkan, ini pasti membutuhkan jadwal. Tapi kalau dirasa tidak perlu orang banyak, tapi kita punya trik yang ini pasti saling menguntungkan, saya kira kita tidak perlu banyak orang yang kita libatkan, gitu, sehingga langsung kita selesaikan. Jadi dari semua kegiatan pengambilan keputusan tadi Pak, apakah ada sebuah pembelajaran jenengan yang bisa diambil dari pengalaman jenengan mengambil sebuah keputusan? Baik, saya itu ketika akan menyelesaikan masalah, prinsip saya tidak merugikan banyak orang, bahkan kedua belah pihak, walaupun kasus itu adalah kasus yang orang kalau melihat, wah itu tidak benar ini. Saya dua-duanya harus kita fahamkan, memahami kasus itu, betapa pentingnya kasus ini harus diselesaikan, sehingga kedua belah pihak ini prinsipnya kalau menurut saya harus puas. Apalagi saya, itu menjadi kepuasan tersendiri ketika masalah itu bisa selesai, bahkan kedua belah pihak bisa saling memahami. Itu ya. Terima kasih Pak Roni sudah saya ganggu waktunya untuk beberapa pertanyaan wawancara. Mohon maaf misalkan saya ada salah kata pada saat saya sedang melaksanakan kegiatan wawancara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad Hadi. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Pak Hadi sekarang dinas di SMP Negeri 14 Gelar Nusantara. SMP Negeri 4 satu atap ya, Kecamatan Desa Wilangun. Baik Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan. Saya ada beberapa pertanyaan pada saat panjenengan sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga. Bagaimana cara panjenengan untuk mengatasi dan mengambil sebuah keputusan, gitu ya Pak. Apakah bersedia? Bersedia. Alhamdulillah. Saya lanjut ya Bapak untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Terima kasih atas pertanyaannya. Cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, mempelajari, kemudian menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya dari kesimpulan yang digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Jadi mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus. Jadi kita harus pelajari terlebih dahulu ya Pak, dari beberapa kasus yang dari teman-teman diajukan ke jenengan, kemudian jenengan pelajari terlebih dahulu. Iya. Nah, selanjutnya ya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, perlu diketahui ya Bapak, nilai kebajikan itu pastinya sudah melekat pada diri seseorang yang akan diangkat seperti tanggung jawab, integritas, dan masih banyak lagi. Bagaimana jenengan menyikapi hal tersebut? Karena pada kasus itu sama-sama benar. Ini berdasar analisis kami itu berarti berkaitan dengan dilema etika di mana benar vs benar. Maka yang saya gunakan untuk ini itu 3 prinsip berpikir dalam pengambilan keputusan. Yang pertama berbasis hasil akhir, yang kedua berbasis peraturan, dan yang ketiga berbasis rasa percaya. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa untuk panjenengan yang dilakukan selama ini Pak? Ada 9 langkah yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan atau prosedur seperti apa yang bisa kita lakukan, yaitu mengenali ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi seperti ini. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dan yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, mengintegrasi opsi trilema. Dan yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan melakukan refleksi. Langkah-langkah ini. Untuk mengenali nilai-nilai tadi ya Bapak, jadi harus sesuai dengan langkah-langkah tersebut gitu dengan 9 langkah itu ya. Untuk apa saja hal yang selama ini jenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif? Yang paling efektif itu ada 7 dilema etika, yaitu melakukan analisis risiko, kemudian yang kedua berkaca pada pelatihan yang sudah didapat, kemudian review panduan, yang keempat mengacu pada peraturan yang berlaku, yang kelima percaya insting sendiri, yang keenam berbicara dengan orang yang bersangkutan, tentunya harus komunikasi, kemudian yang ketujuh mentinggikan situasi tersebut. Jadi yang paling dengan utamakan adalah komunikasi. Dan untuk mencapai sebuah keputusan tadi harus dikomunikasikan dengan yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan Pak Ahmad Haryadi ini untuk mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika? Dalam hal ini kita tidak bisa berpatokan pada moral pribadi, karena moral pribadi tidak dapat dipakai untuk tindakan dan bertentangan dengan keputusan. Yang kedua itu kompetensi budaya, karena budaya yang beragam populasinya mempengaruhi keputusan yang terjadi pada dilema etika. Dan yang ketiga, sering bertentangannya adanya dualisme kepemimpinan, yaitu kepemimpinan sekolah dan kepemimpinan di pondok. Kebetulan sekolah saya ada di lokasi pondok, yaitu Pondok Nurul Ihsan Wagali.
sering adanya pertentangan antara keputusan sekolah dengan keputusan pondok, dan itu diambil titik tengahnya. Kami harus komunikasi seperti itu tantangan. Jadi di satu lembaga, karena tadi satu atap ya Bapak, jadi ada seorang pemimpin yang harus mengambil keputusan untuk melanjutkan sebuah kegiatan gitu ya. Itu sebuah tantangan jenengan karena tadi mau mengambil keputusan secara langsung ternyata bertentangan dengan pemimpin aturan pondoknya. Kalau boleh tahu Pak, apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyikapi hal tersebut, menyelesaikan kasus dilema etika? Jenengan langsung selesaikan di tempat atau jenengan reschedule sesuai dengan prosedur tadi? Tidak punya jadwal, karena apa? Kadang-kadang kondisi yang seperti ini itu insidental, tidak terjadi kapan terjadinya dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti pada saat ada kejadian seperti ini, maka kami langsung menangani sesuai prosedur, yaitu melalui komunikasi dan sebagainya, sehingga tanpa jadwal ini harus segera terselesaikan, itu saja, karena kejadiannya insidental. Kalau panjenengan menyelesaikan masalah di sekolah nih Pak, harus mengajak siapa yang paling dekat untuk diajak mencari pertimbangan mengambil keputusan? Tentunya di samping Dewan Guru ada komite, dan yang paling penting harus komunikasi dengan pengasuh pondok. Karena kadang kita kalau hanya bicara dengan Dewan Guru dan komite tapi tidak sesuai dengan yang dimaui oleh pondok, kita sering istilahnya tidak enaklah putusan kalau hanya putusan sepihak dari sekolah saja. Apa biasanya? Seperti misalkan seragam sekolah misalkan Senin Selasa harus biru putih, itu kadang-kadang anak pakai seragam yang lain, misalkan kotak-kotak. Saya tanya, nak kenapa kok pakai seragam? Hilang. Nah, hilangnya di mana? Di pondok. Kita tidak bisa, karena pondok itu ya seperti itu keadaannya, anak jadi satu, sehingga kalau sudah hilang, kadang orang tua sambat juga kok sering hilang. Tapi situasi di pondok manapun memang seperti itu. Ya, jadi ketidakteraturan seperti kita masuk sepatu, kemudian kalau buku sih, makanya buku perpustakaan itu ditarik, jadi tidak dibawa anak-anak, tapi setelah pelajaran ditarik. Ditaruh di sekolah. Dia taruh sekolah. Untuk yang paling membantu Pak, seseorang di sebuah lembaga jenengan, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan? Ya, kalau faktor internalnya itu motivasi dari Dewan Guru, stakeholder dan komite tentunya itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan pengambilan keputusan. Kemudian kalau faktor eksternalnya keluarga dan budaya, karena apa? Budaya sana itu mayoritas Madura, sehingga kalau guru dan komitenya itu nyambung biasanya. Tapi tetap keputusan itu harus faktor ini juga harus, pondok juga harus dilibatkan, jadi faktor internal juga, pengasuh pondok juga harus dilibatkan dalam hal ini, dan itu yang membantu saya untuk penyelesaian saya. Misalkan anak berkelahi, jadi kita nggak boleh menangani sendiri, jadi harus pondok harus dilibatkan, karena pimpinan pondok merasa anak itu dititipkan di pondok, bukan dititipkan di sekolah. Jadi kalau kita menangani sendiri, kita malah disalahkan. Misalkan kita menyelesaikan dengan memanggil orang tua, itu kita tidak boleh, harus dipanggil di pondok. Jadi gurunya yang hadir ke pondok? Iya, tapi cukup pengasuh pondok. Iya, jadi kita ya diuntungkan sebenarnya seperti ini, sehingga kalau menurut saya, kalau sekolah kan harus ramah anak dan sebagainya, dan kalau di pondok terserah, kita nggak tahu diapakan anak itu, digundul atau disuruh membaca surat apa di panasan. Nah itu kalau kita nggak paham sebenarnya seperti itu, tapi anak-anak jadi kapok. Iya, jadi kapok kalau memang ditangani oleh pondok. Jadi ya
sana terima kasih, tapi ya sebenarnya cara yang salah menurut saya, tapi kita nggak berani menyalahkan pondok karena itu aturan pondok. Ya karena mereka kan dititipkan orang tuanya ke Ke pondok. pondok. Jadi dari pondok. Jadi kita sudah di warning di awal, bapak jangan sampai panggil orang tua ke sekolah karena kenakalan anak ini oleh orang tua dititipkan di pondok. Jadi resiko saya lebih kecil dibandingkan kalau saya tangani sendiri misalkan kan gitu. Kalau dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang jenengan petik dari pengalaman Anda mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan kasus di Lembah itu? Yang paling utama adalah komunikasi yang baik dan terbuka dengan guru maupun komite maupun pondok. Jadi komunikasi baik dan terbuka. Kemudian yang kedua, kolaborasi di institusi semua termasuk pondok dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dengan keputusan yang diambil yang merupakan keputusan terbaik dari yang lain. Ada komunikasi dan ada kolaborasi dari semua pihak. Jadi itu yang besar ya. Itu ya Pak. Ya. Dua itu harus berjalan antara pondok dan sekolah. Karena mereka memang menitipkan anak-anak itu di pondokan bukan di sekolah. Walaupun kemarin sebenarnya PPDB awalnya itu memang pondok yang menangani, tapi saya masuk itu banyak yang tidak masuk data Damodi. Kenapa? Ya, akhirnya saya datang gitu. Kemarin realnya 144, siswa yang masuk Damodi 128. Iya, bukan fiktif, artinya realnya lebih banyak daripada Damodi. Gitu. Kok bisa gini? Akhirnya saya tanya apakah bisa tambahan booster. Saya bisa. Beda sekolah yang lain. Kalau sekolah lain muridnya 70, Damodi 90. Kalau saya kebalikannya. Di tahun saya pada saat datang. Realnya banyak, di datanya sedikit. Karena memang anak itu masuk pondok tanpa data apa. Tapi ada murid selain yang dari pondok di sekolah tersebut? Ada, tapi hanya berapa persentasenya? 5%. Oh, hanya 5%. Ya, 5-10%. Jadi memang semuanya ya kita dilema juga deh, karena mereka kan dititipkan di pondok, yang masuk juga anak pondok, yang dari luar cuma minggu. Terus bagaimana itu kalau misalkan yang berkaitan pemanggilan orang tua tapi yang non pondok? Kalau non pondok malah anaknya malah memang nggak pernah ada masalah. Yang masalahnya mungkin tidak masuk atau apa, kesesaan saya sudah datangi ternyata sudah selesai paham dan sebagainya. Tapi yang anak non pondok ini kadang ada di sekolah tapi tidak masuk kelas. Nah ini kita nggak berani manggil orang tuanya, kita nggak berani, ya harus sesuai dengan aturan pondok itu. Jadi harus memberitahu pondok ini anak ini apa tidak masuk sekolah tapi ada di lingkungan sekolah. Baik Bapak, terima kasih waktunya Pak Ahmad Haryadi sudah berkenan saya mengambil beberapa jawaban dari pertanyaan saya di kegiatan wawancara hari ini. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya dan kesibukannya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terus Mas.